Sallallahu. Tidak ada penyakit yang gak sembuh di dunia ini kalau Allah sudah berkehendak sembuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya opo kabar rek, kabeh konco-koncoku yang ada di Surabaya maupun dulurku yang juga ada di Padang, Bukit Tinggi, dan juga yang ada di Tangerang, Banten, dan juga Jakarta dan semua wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan pada hari ini yang menonton diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan semuanya diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah video perjalanan saya menuju ke Bekasi di mana saya akan menemui sosok ustadz atau ulama atau sosok ustadz yang cukup fenomenal yang sedang viral di YouTube karena memang gaya berdakwanya yang berbeda dari yang lainnya, yaitu dengan menggunakan ilmu hikmah dan memerangi dukun-dukun santet. Ya, siapa lagi kalau bukan Gus Idris. Selain Gus Idris memang kita juga mengenal sebelumnya juga ada sosok Ustadz Ujang Bustami dari Cirebon ya. Kali ini saya mewawancarai langsung dengan Gus Idris, sosok ustadz atau ulama yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur. Bagaimana keseruan saya menemui Gus Idris, dan di sini saya penasaran tentang beberapa hal mengenai ada sukma, kemudian ada tentang ilmu hikmah dan juga tentang cakra dan macam-macam ya, yang semuanya itu tentang jin korin juga. Nah, kalau kalian penasaran, jangan skip video ini, tonton terus sampai akhir karena itu semuanya akan menjawab pertanyaanmu. Oke? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe sekarang juga ya. Iya, halo netizen, ini saya sudah sampai di tempat parkir yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Saat ini saya sedang menuju ke tempat di mana acara pengobatan massal dilakukan ya. Ini di daerah Bekasi. Terus banyak sekali yang sudah hadir di sini ya. Nah, ini saya diikuti oleh Mahendra Bagas karena diikuti anak saya Bagas sama mamanya juga pengen ikut, penasaran dengan Gus Idris, bagaimana beliau ini bisa mengobati pasien yang terkena gangguan sihir gitu ya. Karena memang di Islam itu kita meyakini ada gangguan-gangguan sihir yang itu disebabkan oleh gangguan makhluk-makhluk gaib seperti jin gitu ya, karena memang kita percaya dengan beberapa hal yang gaib karena itu bagian dari iman begitu ya. Nah, ini kita sudah masuk ke pelataran. Nah, ini ada mobilnya official ya, Gus Idris official, pakai mobil warna putih. Sudah tahu kan jenis mobilnya apa, nggak usah saya sebutin ya. Nah, ini kemarin ketika melakukan perjalanan menuju Bekasi itu sempat mengalami kecelakaan. Kalau yang belum tahu silakan ditonton di channelnya Gus Idris. Mobil yang itu ban yang sebelah kanan belakang itu pecah ban di tol, kalau nggak salah di Pemalang gitu ya. Kalian yang belum lihat silakan tonton videonya yang perjalanan Gus Idris di Pemalang itu pecah ban, itu ada sempat mengalami kecelakaan ya, tapi alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sampai ke tempat ini. Nah, ini saya baru saja masuk ke tempat pengobatan pagi-pagi. Ini
saya nyampe sore ya, agak sore waktu itu. Jadi dari pagi itu sudah ngantri seperti ini. Orang-orang udah ngantri ini pasien. Jadi saya baru sampai sore hari ya. Ini sudah ngantri, waktu itu sedang istirahat. Kebetulan Gus Idrisnya juga sedang santai merokok di kursi itu ya, di di tempat duduk santai ini lagi merokok. Terus kemudian saya langsung wawancarai. Bagaimana wawancaranya? Simak langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arek Surabaya Gus. Jauh-jauh teko Surabaya. Bonek mania. Bonek mania. Tapi saya tinggal di Tangerang. Oh, Tangerang. Tadi dari Tangerang nih. Oh, berapa jam? 1,5 ini tadi, hampir 2 jam lah. Gus, apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat. Doakan. Alhamdulillah. Kemarin kecelakaan ya Gus ya? Iya, sempat kecelakaan kecil sih nggak apa-apa. Itu peleknya ganti Gus? Iya, jadi semua kan hancur semua banyak. Halo, assalamualaikum netizen dimanapun anda berada, apa kabar? Senang sekali nih pada kesempatan kali ini. Di hari ini saya ketemu langsung sama Gus Idris Marbawi, ini idola saya nih, Ustadz muda yang punya talenta yang tidak biasa. Beliau ini punya cara berdakwah yang berbeda dengan Ustadz kebanyakan. Mungkin Anda juga mengenal beberapa Ustadz yang mempunyai cara yang hampir sama gitu ya, atau punya dengan cara berdakwah dengan ilmu hikmah ya. Menyerang dukun-dukun santet Gus, itu kan resiko ya Gus ya. Iya. Menyerang dukun santet itu Gus. Kira-kira Gus, kenapa sih kok Gus Idris ini berani ambil jalan dakwah seperti ini? Ya karena jarang yang mau mengambil dakwah di situ, Pak. Iya, sedangkan mereka yang menyakiti tanpa menyentuh banyak sekali jumlahnya. Sedangkan yang berperan untuk memberantas di situ masih sangat mirip di negeri kita. Maka dari itu saya mengambil keputusan untuk ikut andillah di situ. Karena barang siapa kullu syai'in idza kasura raqusa qimatuhu lal aqla idza kasura ghallan. Barang siapa ya jumlahnya banyak itu murah harganya, tapi kalau jumlahnya sedikit maka mahal harganya. Maka di situ kita ambil berperan di situ karena jumlahnya yang berjuang di situ cuma sedikit, maka akan mendapatkan nilai yang mahal di hadapan Allah. Apa dulu belajarnya Gus Idris ini? Apa memang dari kecil sudah tiba-tiba bisa gitu? Ya enggak, ya kita ada belajarnya juga, ya kita ngembangkan sendiri ada. Jadi guru saya itu ada 21. Ada 21 guru di ilmu hikmah itu. Oh siap. Jadi di samping guru-guru kita juga mengembangkan. Karena dikasih guru itu ilmu satu kita kembangkan banyak. Ya jadi memang tadinya juga berguru juga ya Gus ya? Iyalah. Di apa namanya pesantren-pesantren gitu ya? Pesantren. Di Jawa Timur aja Gus atau kemana? Di Jawa Timur pernah, di Jawa Tengah pun juga pernah, di Kudus, di Kerapiak juga pernah. Oh gitu. Jadi situ ya. Memang Gus Idris pernah satu guru sama Ujang Bustami. Ya, Ustadz Ujang Bustami. Wallahu alam, waktu itu kita nggak tahu, mungkin nyambungnya sampai Rasulullah mungkin ada di situ ya. Namanya ilmu hikmah kan hampir sama lah ilmu Allah itu ya. Dan ini kan memang lagi hit nih dua orang ustadz ini kan, Ujang Bustami sama Gus Idris ini kan luar biasa ini, ustadz muda ini emang berani-berani ini, yang melawannya malah melawan yang gaib-gaib, yang musuh yang tidak terlihat, bukan hanya virus ya Gus ya. Iya. Gaib ini juga musuh yang tidak terlihat. Gus Idris, boleh nanya nggak Gus tentang beberapa, saya ini kan mengikuti channelnya Gus Idris ya, ada beberapa yang menurut saya itu mungkin saya nggak pernah belajar tentang ilmu hikmah. Jadi sukma itu bisa diambil tuh gimana ceritanya ya Gus ya? Supaya orang awam itu nggak salah berpikir gitu Gus. Iya. Sukma itu kan kita namakan, kalau bahasa kita itu tubuh halus. Setiap manusia itu punya tubuh halus, itu 7 ya. Makanya kadang kalau kita melihat orang yang sudah meninggal itu kadang kan masih anget. Nah, itu bukti sukma di situ. Dan orang yang gila, gangguan jiwa, itu pasti sukmanya pasti tidak lengkap. Pasti nggak lengkap. Orang gila itu bisa disembuhkan dengan karena sukmanya hilang itu? Iya, sukmanya hilang. Kalau sukmanya ketemu kita kembalikan, insya Allah bisa normal. Oh gitu ya? Iya, karena kita pengalaman di pondok itu ada santri yang sudah kehilangan sukma 4 sampai nggak malu lagi telanjang depan umum, ya berak depan umum itu sudah parah kan. Alhamdulillah kita terapi sampai hampir 1 tahun sembuh, sekarang sudah biasa normal. Pengalaman kita di situ akhirnya kita jadi makin yakin gitu.
Gus, contohnya Gus, misalkan kalau ada korban pembunuhan gitu Gus, itu kan kadang-kadang kan apa namanya bingung ya, ini dibunuh apa bunuh diri. Nah itu kayak gitu-gitu, apa sukmanya bisa dipanggil Gus? Kalau sudah mati itu korin, Mbak. Korin ya? Iya, yang jadi dipanggil. saksi, iya. Tapi bisa itu Gus ya? Insya Allah bisa, cuman korin perlu saya sampaikan ya, tidak bisa kita percaya 100%. Ya 50%, 50% lah. Kadang benar, kadang salah. Karena korin itu jin, Mbak. Jin ya? Ya. Jadi yang dipanggil itu korinnya ya? Korin. Jadi korinnya bisa dipanggil sebagai saksi. Ini terakhir bisa. Ngapain aja ini orang? Ya, karena dia tahu betul mulai dia lahir sampai dia sudah meninggal ya. Dia Jadi, tahu betul. taruhlah misalkan polisi Gus atau apa namanya petugas itu kan pengen tahu ya, ini apa sih yang terjadi 1 jam sebelum meninggal itu? Insya Allah korin bisa. Itu bisa ya Gus ya? Tapi itu akurasinya berapa persen Gus? Nah itu kita nggak bisa memprediksikan ya. Nggak bisa memprediksikan ya, kadang benar kadang salah. Itu tadi karena itu jin, bukan sukma. Kita dengan sukma ya. Kalau sukma kan jujur, kalau jin kan. Kalau sukma itu jujur ya? Kalau jin itu kan ya itulah cenderung kepada kebohongan, kepada adu domba yang negatif. Tapi tergantung, kalau korinnya orang soleh insya Allah jujur. Oh gitu ya? Ya. Itu ada pengalaman Gus, kalau manggil korin itu misalnya polisi datang ke Gus mau pengen tahu gitu? Pernah ya? Kita sering ada dari pihak intelijen, dari pihak investigator itu sering datang ke pondok untuk menguak kejadian soal pembunuhan. Kejadian soal pembunuhan, dan itu sama petugasnya itu ditelusur bisa ya Gus ya? Ya kita nggak tahu setelah itu. Nggak tahu ya? Iya, saya tuh Okay. nggak ngerti. Nggak Kan pernah harus datang ke ada pondok. pembuktian kan ya gitu ya. Tapi intinya hanya sebagai petunjuk mungkin Iya. bisa ya Gus ya? Ya insya Allah Insya mudah-mudahan. Allah bisa ya Gus ya. Iya, ini soalnya dari kemarin saya kepikiran ini, takutnya kan kadang-kadang kan ada yang takut orang itu jadi apa fitnah gitu ya. Ya Gus makanya ya? itu ya kita harus hati-hati betul kalau jin tuh. Ya kalau jin itu kita harus hati-hati betul. Nah Karena kalau sukma yang diambil itu Gus, ini kan saya masih penasaran. Kayak kemarin Gus Idris saya lihat dari salah satu channel itu kan ngambil sukmanya hater tuh. Nah itu Gus tahu nggak posisinya dia, apakah dia sedang nyetir atau enggak, itu gimana tuh? begini, kalau sukma itu nggak sembarang sukma bisa kita ambil. Oh. Jadi harus ada tahapan-tahapan dulu untuk bisa mengambil sukma tersebut, Pak. Nggak langsung ujuk-ujuk kita ambil, enggak. Oh. Ya. Oke. Jadi harus ada kelemahan dulu supaya mudah diambil. Ya. Gimana caranya dia itu bisa marah? Nah, itu kita pancing dulu supaya marah, baru kita ambil, mudah sekali. Hilang kesadarannya. Yang kedua, ketika dia sedang posisinya itu gelisah, itu mudah sekali itu kita ambil. Terus lagi posisinya itu dia lagi sedang pikirannya kacau, lah itu mudah sekali kita ambil. Ada kebencian itu mudah. Tapi kalau untuk orang-orang soleh kita kesulitan untuk ambil sukma di situ. Jujur aja sering kesulitan di situ. Kesulitan ya, Hanya ya. kita kadang pancing-pancing supaya marah dulu. Jadi emang ada kondisi-kondisi khusus supaya sukma itu bisa diambil ya. Bisa diambil. Kecuali dukun ya, dukun sangat mudah itu. Dukun gampang ya? Iya. Karena memang dia punya ilmunya dia ya, connect ya. Iya, itu kan portalnya kebuka soalnya, Pak. Iya, soalnya saya pernah ini apa namanya sahabat, saya komentar di apa namanya Gus Idris Official di Gio itu, Gus berarti saya bisa dipanggil Gus ini sukma saya gitu. Saya kepingin ketemu gitu secara sukma karena kan mungkin pengen ngerasain. Nah kayak gitu itu bisa nggak Gus? Bisa, asalkan itu tadi ada tahapan-tahapan. Kalau orang yang portalnya belum kebuka, portal itu pintu, ya itu harus ada tahapan-tahapan dulu supaya portalnya kebuka itu biar diambil. Untuk jalannya keluar sukma itu. Oh, jadi nggak sembarangan Gus ya? Oh, nggak bisa. Misalkan nih ada penggemar Gio nih atau saya waktu itu saya nulis tuh di komentar tuh, Gus saya pengen coba. Iya, enggak sembarangan. Iya, harus dia. ada tahapan-tahapan dulu. Kayak hipnotis itu kan harus tahapan dulu, nurut apa kata saya dulu gitu kan. Baru bisa diambil. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk diambil ya enggak bisa. Makanya kan nggak mungkin kalau misalnya Iya, saya lagi nyetir diambil sukmanya kan nabrak. Kecuali Anda dukun. Oh Ya, gitu. kalau dukun kan kebuka pasti portalnya. Jadi dengan mudah Sangat diakses gitu mudah ya. diakses. Wah, Sangat mudah. artinya harus terakses ya. Jadi dukun itu udah terakses ya Gus ya, gampang ya. Iya, Jadi tapi Gus Idris tahu dia lagi sedang ngapain gitu. tahu. Tahu ya, jadi sebelum diambil itu ya. Iya. Nggak mungkin lagi nyetir diambil kan? Ya tergantung kalau darurat. Kalau urgent ya harus kita ambil gimana pun. Kalau nyetir diambil nabrak Gus. Ya teman-teman, ini kan saya mumpung ketemu Gus Idris itu saya mempertanyakan, ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benak saya itu tentang memahami tentang korin tadi, terus memahami tentang sukma.
apakah ini ada beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab oleh Gus Idris. Jadi tidak sembarangan sukma itu bisa diakses kecuali memang orang-orang tertentu seperti dukun ya. Iya, kok ya walaupun nggak dukun, pokoknya portalnya kebuka itu bisa kita ambil. Bagaimana mengetahui itu portal terbuka apa belum, Gus? Portal kebuka itu bisa lihat penampakan kayak indigo gitu. iya. Jadi dia tahu jin, tahu makhluk-makhluk gaib gitu. Itu namanya portalnya kebuka. Dari Gus Idrisnya udah ketahuan ya? Oh iya, banyak tadi pasien banyak yang portalnya kebuka kita tahu. Ada sekitar 7 orangan. Nah, portal kebuka ini ada beberapa sebab. Satu ya, dia itu gelisah, depresi. Nah, karena depresi itu jin kan mudah sekali untuk masuk, membuka portal manusia yang depresi. Seperti yang saya sampaikan tadi, mau ngambil sukmanya orang yang depresi kan mudah. Nah, seperti itu, Pak. Oh iya. Yang kedua, dia kena santet, kena sihir, pasti kebuka portalnya. Oh iya. Iya. Yang ketiga, kenapa portal itu bisa kebuka? Dia belajar seperti misalkan meditasi, misalkan zikir itu. Jadi portal itu ada 2, ada positif dan negatif. Iya. Gus, boleh dijelaskan tentang latifah dan cakra, Gus? Kalau masalah cakra ini, kalau di kita ya, di kita ini ada tahapan-tahapan masalah latifah dan juga cakra, pembukaan cakra. Kalau orang Jawa kan namanya ada dulur papat pancer limo juga itu kan ya. Dulur papat lima pancar. Ya itu bahasanya itu. Cuman kalau di kita itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu aktivasi kelenjar. Ya, sebelum mereka ke penerawangan, ke melepas tubuh halus atau rogo sukma orang Jawa itu, kita namanya aktivasi kelenjar dulu. Kita aktifkan kelenjar-kelenjar yang tidur. Kelenjar itu cakra atau ya apa, mungkin bahasanya cakra mungkin ya, saya nggak tahu. Kalau kita namakan kelenjar, Gus Idris istilahnya apa? Kelenjar itu. Kelenjar di mana posisinya? Posisinya ya di kita ini, di kepala ini kan kelenjar tidur semua. Makanya kalau kita bangunkan kan aktif. Sebenarnya manusia kan punya mazia kelebihan yang luar biasa, Pak. Bisa sepeda dengan mata tertutup. Itu bagian dari aktivasi kelenjar. Aktivasi ya. Kan cakra juga mungkin ya. Cakra. Kalau Ya. saya sih sedikit belajar tentang cakra, Gus. Kebetulan dulu pernah belajar tentang Reiki, Gus. Jadi ada cakra-cakra, tapi ada juga kiai yang menyebut tentang latifah ya, Gus. Kalau Gus Idris, latifah juga ini? Iya, sama juga. Sama. Yang di dada itu ya, Gus. Ya mungkin sukma itu mungkin. Sukma ya? Iya, dengan zikir pun juga bisa kan melepas tubuh halus itu. Nah, itu roga sukma itu harus dengan cara goib atau memang ada semacam ritual khusus, Gus? Sebenarnya mudah semua manusia bisa belajar asalkan ada pembimbingnya. Raka sukma itu kan harus, sebelum raka sukma ada tahapan dulu dasar. Ibarat sekolah kan ada TK dulu. Yang namanya aktivasi kelenjar itu, kalau udah aktif namanya penerawangan. Jangan langsung ujuk-ujuk raka sukma, nggak bisa. Nah, setelah penerawangan melihat jarak jauh itu otomatis dia bisa melepas tubuh halus atau raka sukma itu. Nah, setelah itu pun ada lagi tahapan sampai antariksa nanti. Antariksa sampai luar angkasa pun kita bisa menembus batas di situ. Itulah kehebatan manusia. Boleh dicontohkan sedikit, Gus? Apa maksudnya antariksa ini? Saya belum pernah dengar ini, Gus. Ini ya, kecepatan. Kita kalau baca metafisika ya. Misalkan ya, saya mau ke Saudi. Saya naik pesawat. Terus Bapak naik sepeda motor. Ya, paham sampai sini ya. Saya nyampe Saudi kan duluan, Pak. Nah, kemudian kan saya ngasih kabar, Pak, di Saudi sudah ada jamaah sekian, ya. Sudah ada orang yang tawaf sekian. Kan sampean belum tahu. Ya karena kecepatan tadi itu. Ini hanya sukma atau sampai raga-raganya juga bisa? Antariksa kita bahas. Antariksa. Iya, menembus batas. Sampai fisiknya juga, fisik secara. Oh, itu ilmu mahal lagi loh. Enggak, maksudnya fisiknya juga ini. Jadi bukan rogo sukma gitu, bukan. Fisik pun ada sebenarnya kita kaji ya, kalau dalam Al-Qur'an itu ada di leher kalau kita pegang itu bisa. Makanya ada orang yang tiba-tiba di bulan itu banyak sebenarnya, Pak. Oh gitu. Iya. Sesama sakaraganya juga. Buktinya pernah mendengar azan di bulan enggak? Kan ada toh. Nah, berarti ada orang dunia ini yang sudah menembus di sana tanpa naik astronot. Siapa kalau bukan manusia? Jin gitu bukan? Kalangan jin gitu. Oh, enggak. Bukan ya. Bukan. Manusia. Saya yakin itu manusia. Kan banyak yang sudah mengakses ke sana, Pak. Jadi manusia itu luar biasa. Makanya insan yang sempurna lah, manusia itu paling sempurna. Tadi mau menyampaikan apa? Sampai lupa. Jadi tentang antariksa tadi. Iya, tentang menembus batas. Seperti para wali min auliyaillah, ya. Para orang-orang soleh itu kan bahkan mati itu pun bisa direquest.
dia mau wafat kapan, itu bisa di request. Banyak contohnya para ulama-ulama yang sebelum wafat dia tahu. Request atau waktunya tahu? Iya tahu, dia minta sama Allah request sudah. Oh, kapan waktunya? Sehingga kapan kayak waktunya pergi ke Mekah gitu ya Gus ya? Kayak pengen Mekah, pengen wafatnya di Mekah ya kejadian. Ya kalau kita belajar tauhid belajar takdir itu kan takdir mubrom, takdir mu'alaq kan gitu. Takdir mubrom takdir nggak bisa dirubah-rubah. Contoh misalkan kayak kalau kita bahasa syariat seperti jodoh maut itu kan nggak bisa dirubah, sejatinya bisa dirubah. Kalau kita ya belajar di ilmu hikmah itu bisa. Ya contohnya para wali min auliya itu wafat pun bisa beliau request karena kedekatannya dengan Allah luar biasa, dengan Sang Pencipta. Ya, Gus, untuk memahami ini kan kadang-kadang ilmunya kan yang syariat itu kan harus syariat dulu. Agak ini ya, agak bertentangan gitu ya. Betul. Ini bertentangan gak nih atau jangan-jangan takutnya kesesat gitu, Gus? Yang mana dulu? Yang kayak tadi itu tentang takdir yang dirubah itu. Ya kalau menurut syariat sih memang nggak boleh diajarkan secara umum ya. Tapi kalau sudah beliau itu sudah luar biasa kedekatannya dengan Allah, beliau pun nggak meninggalkan syariat kok. Beliau tetap sholat Jumat, kelihatan orang banyak, beliau tetap berdakwah. Walaupun sejatinya beliau pun tahu bahwa wafatnya, beliau minta hari itu pas sujud. Contoh aja banyak para sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu minta wafat ketika puasa, keturutan. Wafat ketika banyak manusia yang minta wafat dalam keadaan sujud itu banyak sekali. Dan itu pun dituruti sama Allah. Nah, begitu Pak. Berarti memang perlu juga publik itu tahu gitu. Ilmu hikmah ini memang spesial ya Gus ya. Berbeda ya Gus ya. Insya Allah. Ya karena namanya aja spiritual. Ilmu spiritual. Ya, mungkin yang tidak terbiasa atau jarang mempunyai literasi referensi tentang ilmu hikmah, mungkin Anda akan terkaget-kaget dengan jawaban. Pasti bilang settingan pasti. Ya, dengan jawaban Gus Idris ini, apalagi kalau melihat aksi Gus Idris dengan mediator itu seperti settingan gitu ya. Mungkin banyak yang menganggap itu settingan. Mungkin ada juga yang ingin diyakinkan, tapi ada juga yang memang benar-benar bisa gitu. Nah, tergantung Andanya ini percaya atau tidak. Kalau pengen percaya harus belajar biar tahu langsung. Ya betul Gus. Jadi kalau memang Anda pengen percaya tentang ilmu hikmah ya Anda harus belajar. Mungkin Anda belum belajar matematika ya Anda nggak akan ngerti matematika ya Gus ya. Ini ilmu hikmah juga punya ilmu tersendiri. Jadi Anda juga harus belajar ilmu hikmah untuk bisa tahu apa itu ilmu hikmah. Gitu. Gus, apa yang ingin disampaikan Gus kepada mungkin hater atau orang-orang yang sulit memahami ini Gus? Atau ada juga loh Gus yang di kalangan kaum muslimin sendiri itu melihat ini terlalu kebablasan Gus. Misalkan, kan ada juga ya Gus ya. Nah, itu gimana Gus? Ya nggak apa-apa lah. Mereka yang bilang seperti itu karena belum merasakan kena santet gitu aja. Jadi kalau sudah merasakan kena santet, minta tolong kepada ahli spiritual, baru dia yakin gitu aja intinya. Oh jadi, rasakan dulu santet. Ya teman-teman. Nah itu ya kerepotan kalau orang musuh kita bilang settingan wajar karena mereka orang yang membenci kita ya, orang musuh. Tapi kalau orang sama muslimin ya, orang sama muslimin jadi haters, menghalang-halangi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar di bidang kemusyrikan. Nah di situ yang membuat miris kita di situ. Kenapa sih harus musuh kita, harus saudara kita sendiri yang membenci kita? Nah, kan di situ. Maka dari itu saya sampaikan jangan kita saling hasud, jangan kita saling iri. Ayo kita berjuang bersama. Kita bersatu bersama dengan ahli kita masing-masing. Karena medan juang Islam itu banyak ya. Ahlinya di bidang apa, ayo bersama-sama kita dukung ya. Toh semua itu yang ahli spiritual kayak beliau Ustadz Ujang Bustami dan beliau pun juga banyak manfaatnya untuk umat. Betul. Ya, banyak manfaatnya untuk umat. Maka dari itu Anda nggak usah nyinyir, nggak usah bilang yang settingan atau apa karena Anda belum tahu di situ. Nanti kalau Anda tahu karena santet baru minta tolong baru sadar di situ. Makanya ya, jangan nyinyir lah, ininya seperti itu ya. Ayo bersama-sama gitu. Ini jawaban Gus Idris ini emang cukup khas kawan. Jadi teman-teman, jadi Gus Idris orangnya to the point ya, to the point. Ini kerang alam ya Gus ya. Wong asli Malang ini, arek Malang begini nih. Jadi saya bonek Gus ya. Hampir sama ini tonggoan ini. Jadi mungkin itu jawaban yang tanpa tedeng aling-aling teman-teman. Jadi itu jawaban yang lugas, yang nggak pakai bahasa bersayap. Jadi
kalau Anda memang tidak yakin dengan ilmu hikmah atau belum yakin 100%, biasanya itu akan percaya ketika sudah mengalaminya. Dan banyak kok orang-orang yang seperti di kehidupan modern ini, hidupnya modern, tapi ternyata juga ketika mengalami hal-hal yang di luar nalar atau di luar akal sehat, mau kemana lagi kalau nggak mencari dengan jalan ilmu hikmah ya Gus ya. Dan itu banyak sekali yang tadinya bilang nggak percaya, akhirnya ketika saudaranya, anaknya, atau rumahnya, atau merasa terganggu dengan hal-hal yang kok di luar dugaan, maka dia akan mencari sosok guru spiritual atau ustadz ya Gus ya. Gus, ada saran Gus untuk orang-orang yang ingin belajar ilmu hikmah Gus? Iya. Cuman terkadang saya juga kasihan orang-orang itu yang terkena gangguan sihir itu malah mintanya larinya ke dukun. Jadi kan sering saya saksikan dukun dengan dukun tuh duel tuh banyak juga. Ilmu hitam dengan ilmu hitam. Jangan datang ke dukunnya, datanglah ke orang yang ahli hikmah, ahli spiritual yang pakai asma Allah. Karena banyak kok ustadz-ustadz di Indonesia ini. Cuman nggak nampak di YouTube aja. Aslinya banyak mereka. Jangan datang ke dukun. Anda datang ke dukun 40 hari nggak diterima sholatnya. Kalau ingin belajar ilmu tadi apa? Yang ingin belajar ilmu hikmah atau ngawalin Gus, ibaratnya baru pengen mengenal itu gimana Gus biar nggak takut kesesat gitu Gus? Ya datang dulu aja ya, datang dulu ini kan tahu. Yang intinya dalam ilmu hikmah yang betul-betul diajari oleh guru-guru yang ahli di bidang itu, maka beliau-beliau itu tidak menjerumuskan kita, yang jelas malah memperkuat syariat kita, ya. Bedanya Gus, dukun sama itu kan kadang-kadang. Nah itu penting tuh. Nah ya, ini gimana publik Gus? harus tahu. Nah ini gimana? Masyarakat dan publik ini harus tahu ya. Ini dukun apa ustadz ya? Itu nah kan itu. Kadang-kadang itu casing ya Gus ya. Betul. Nah ya. ini gimana Gus? Bedanya apa Gus? Jangan sampai kita ketipu ustadz yang menyerupai dukun dan dukun yang menyerupai ustadz. Nah ini. Itu. Ini penting, ini gimana Gus? Ya penting. Datanglah kepada guru spiritual yang tidak pernah hilang Allah dan Rasulullah, yang selalu bersandar kepada Allah, berharap hanya harapan kepada Allah, ilmu Allah dan juga solawat gitu. Kalau sudah Allah dan Rasulullah hilang, nggak usah diikuti. Kan banyak itu yang berjubah, menyarankan gini kayak mandi air kembang, yang aneh-aneh. Allah dan Rasulullah nggak ada sama sekali, itu nggak usah diikuti. Itu pasti pakai jin. Pokoknya kalau ada syarat-syarat yang kembang, air apa gitu-gitu. Iya, aslinya nggak apa-apa asal ada Allah dan Rasulullahnya. Ini gitu kan kebanyakan enggak. Zaman sekarang itu banyak yang nggak ada Allah dan Rasulullah mereka pakai. Ya dasarnya itu paknya kan akidah bisa merusak akidah, itu bahaya sekali kan. Nah maka dari itu kita sampaikan cari guru-guru yang betul-betul ada Allahnya, ada Rasulullah, itu harus kita ikuti. Jadi itu. Siap. Jadi intinya kalau kita mau pergi ke, mungkin kita sebutnya guru spiritual atau orang-orang yang paham tentang supranatural itu, kita harus membedakan. Kita harus tahu apakah ini memakai kalimat Allah dan sholawat atau menggunakan isyarat-isyarat atau syarat-syarat yang nggak jelas. Misalkan bawa ayam hitam lah, macam-macam itu yang pada akhirnya nanti akan menjauhkan diri kita kepada Allah ya Gus ya. Ini mudah sekali kan membedakan itu antara dukun yang menyerupai ustadz dan ustadz yang menyerupai dukun. Itu aja simpel. Iya. Gus ini mungkin ada yang mau tanya nih. Kan orang yang pengen, ada orang, saya termasuk kemarin juga nanya, ini kalau mau ke Gus Idris ini ke Malang itu hari apa atau kapan itu bisa ditangani kalau misalkan pengen berobat itu Gus? Kalau berobat tiap hari di sana ada abah saya, dan juga ada santri-santri banyak, lebih banyak mediatornya di sana. Tapi kalau untuk ketemu saya cuma malam Ahad aja. Malam Ahad ya Gus ya. Iya ya. Gus Idris ini kayaknya kurang istirahat ini. Luar biasa. Gus Idris, terima kasih Gus. Mungkin Gus Idris ingin memberikan saran kepada haters. Ya, gini aja untuk para haters. Kalian itu nggak ada manfaatnya kalau hanya hidupnya dihabiskan hanya untuk benci, hanya untuk hasut, malah akan makin merendahkan diri kita. Ya,
Mendingan kayak gini datang ya Gus ya. Ya, datang ini. konfirmasi. Bagus itu Masya Allah. Ya, wasyawirhum fil amr. Tadi harus ada tabayun, harus ada klarifikasi. Ini lebih bagus. Jangan cuma berani di belakang aja. Oke, terima kasih. Ya teman-teman, ini kesempatan saya bertemu dengan Gus Idris Al-Marbawi. Beliau adalah sosok ustadz yang sangat berbeda dan mudah-mudahan channel ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanmu tentang apa itu sukma, kemudian foreign, dan tadi ilmu-ilmu raga sukma dan ilmu hikmah ya, tentang ilmu hikmah, dan tadi yang sudah dijawab semuanya sama Gus Idris. Terima kasih teman-teman, jangan lupa selalu menonton channelnya Gus Idris Official sama Gus Idris Family. Ya. Nah, dan jangan lupa juga nonton channel saya Cak Imam Suwandi. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe. Jangan lupa subscribe terus dan pantengin terus Gus Idris Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Yang menjadi sebab kabulnya doa-doa kita harus lewat lantaran Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Banggalah kita.